Si hijau yang tak pernah selesai nih problemnya. Betul. Dan Selalu ada momen atau periode di mana tiba-tiba dia menjadi sebuah menghilang isu gitu, yang dia hilang gitu. Dan kadang-kadang menghilangnya itu misterius. Wah, kita dulu pernah digeruduk ya, maksudnya didatangi oleh teman-teman Pertamina dari Medan ya katanya. Dia menganggap bahwa berita kita tuh nggak benar gitu. Mana ada langka. Padahal kita yang sehari-hari di lapangan gitu kan. Itu kan fakta lapangan menerima gitu. keluhan masyarakat. Halo Pembaca Mata Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 14 September 2024. Ya. Setelah 3 hari, 4 hari atau 5 hari. Sendirian ya? Sendirian. Akhirnya saya ditemani lagi nih sama Bang Muhammad No. Iya, mohon maaf beberapa hari ini nggak bisa aktif karena ada tugas negara. Tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Tak bisa ditinggalkan. Itu lebih utama dan paling utama. Siap. Oke. Siap. Oke deh Bang, ini berita pertama tadi Bang, saya sudah melihat di redaksi Bang, ada berita pertama itu soal lampu jalan di Jalan Ahmad Dahlan yang tak berfungsi. Iya, jadi setiap malam ya ada aja titik-titik yang lampu jalannya mati, dan kita prihatin juga karena ini memicu kecelakaannya. Dalam sepekan ini ada 3 ya. Dua atau 3 kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yang terbaru adalah di simpang lampu merah Kepri Mall. Jadi ada minibus jenis Toyota Rush menghantam truk yang sedang mogok di depannya. Penyebabnya karena gelap. Ya, benar. Walaupun sudah dikasih pohon tuh ranting-ranting, tapi enggak, gelap. Jadi itu memicu kecelakaan yang luar biasa. Nah, mungkin bagi masyarakat yang bertanya-tanya apakah lampu jalannya itu kabel-kabelnya diganti, lampunya diganti, kabelnya diganti. Iya. Karena Dinas Bina Marga melakukan perawatan yang selalu berkala ya Bang ya. Iya, betul. Nah, problemnya adalah kabel-kabel untuk mengaliri listrik ke lampu jalan itu dicuri oleh oknum-oknum. Nah, setiap dicuri, Dinas Bina Marga mengganti lagi, dan itu adalah yang keluar adalah uang negara. Nah, kita berharap mungkin dari Dinas Bina Marga, dari Pemko Batam sudah melakukan pengawasan. Kita berharap masyarakat juga melakukan pengawasan. Betul, juga, karena yang paling efektif itu masyarakat yang semua punya HP bisa merekam foto, rekam aja siapa bisa diterusin ke Dinas Bina Marga nih, Pak, ini ada yang kayaknya mau mencuri atau mengapa-ngapain di dekat PJU, bisa langsung, sehingga Dinas Bina Marga pun juga bisa menelusuri siapa sih yang mencuri. di screenshot ataupun di foto kendaraan yang dia gunakan gitu ya. Ya, benar. Pelatnya biasanya itu lebih memudahkan polisi untuk juga melakukan pelacakan Bang. Karena ini penting, karena lampu jalan itu selain untuk keselamatan, juga ini menyangkut juga pembayaran ya, karena masyarakat setiap bulan itu dikenakan biaya sekitar 8% apa 10% ya 10% dari total tagihan listriknya. Artinya lampu jalan hidup atau tidak, masyarakat tetap akan membayar. Ya, ada uang masyarakat di sana. Iya. Betul. Nah, dan para pelaku mungkin tolonglah jangan yang hal-hal yang begini yang diambil. Benar, gitu. Kita kena efeknya gede banget nih. Betul. Jika maaf ya terhadap pelaku-pelaku yang ngambilin kabel-kabel, jika kalian ambil kabel-kabel itu, lampu jalan mati, penerangan jadinya minim, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Contoh kecelakaan yang terjadi akhir-akhir kemarin ini di jalan dan lain-lain macamnya itu. Dan lagian itu adalah uang rakyat yang dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat, untuk membantu masyarakat. Nanti harusnya digunakan untuk beli bangku sekolah, perlengkapan sekolah, dijadikan perbaiki sekolah, akhirnya dianggarkan lagi untuk pembelian kabel, ganti kabel dan lain sebagainya gitu. Ya, saya pun juga kalau menjadi petugas yang ganti kabel pun rasanya juga capek juga rasanya, mungkin kelihatannya udah diganti, dicuri lagi, dicuri lagi, waduh, capek juga. Nggak selesai kerjanya jadinya ini. Oke Bang, kita dari lampu jalan kita ke gas melon nih Bang. Ini problem gas melon ini gas 3 kilo. Si biru dan si melon. Si hijau. Si hijau ya. Si hijau yang tak pernah selesai nih problemnya. Dan selalu ada momen atau periode di mana tiba-tiba dia menjadi sebuah isu yang dia hilang gitu. Dan kadang-kadang menghilangnya itu misterius. Wah, kita dulu pernah digeruduk ya, maksudnya didatangi oleh teman-teman Pertamina dari Medan ya katanya. Dia menganggap bahwa berita kita tuh nggak benar gitu. Mana ada langka. Padahal kita yang sehari-hari di lapangan gitu kan. Itu kan fakta lapangan. Menerima keluhan masyarakat. Nah, makanya Jo, mungkin sebaiknya teman-teman bagi teman-teman yang tidak pernah
mau nanya di mana langkahnya, baca dong komen-komen netizen di Instagramnya atau mungkin di TikToknya Batam Pos. Itu sering tuh, Pak di sini juga langka, Pak di sini juga langka, Pak. Pak kami beli gas 40.000 Pak. Loh itu di luar makanya mungkin sebaiknya para pimpinan Pertamina turun ke lapangan, tapi setidaknya diam-diam cek di lapangan, tahu koordinasi dengan yang di sini gitu loh, biar tahu betul kondisinya gitu. Jadi bisa tahu, bukan hanya menerima laporan, oh aman Pak, stok oke, tapi faktanya di lapangan tidak ada gitu kan. Ya, tapi ini dari Pertamina bilang nih Bang, membenarkan bahwa ada memberikan sanksi terhadap pangkalan yang memberikan gas melon terhadap tidak sesuai peruntukannya. Contoh laundry, rumah makan dan segala macamnya. Jadi ada sanksi tuh Bang. Tapi kita belum tahu nanti mungkin kalau bisa mau tahu detailnya, sanksinya apa aja, tempatnya di mana aja, baca koran Batam Pos. Sebenarnya mudah ya menelusuri itu. Kalau misalnya ada laundry ataupun unit usaha yang tidak layak menggunakan gas 3 kilo, kan tinggal ditelusuri dari mana dia dapat gas 3 kilo itu. Walaupun dari pengecernya dapat dari mana, ketemu deh. Ya nggak? Nggak sulit Bang. Kalau mau. Itu nggak sulit. Gitu. Ya kita mungkin kalau kita di hire untuk itu mungkin kita bisa menelusuri. Bukan tupoksi kita. Ya, tapi maksudnya tupoksi kita kalau di hire, di hire nih, ini di hire. Kita menjadi pihak ketiga sub kontraknya untuk mengawasi gitu maksudnya. Kalau ada di sana ngawasin kita tahu. Yang pasti jangan asal aman bos. Dia bilang aman gitu kan. Lihat ke lapangan faktanya kan gitu. Stok aman. Kata Pertamina stok aman, kata di Sperindak ada apa namanya, ada gangguan dalam distribusian, kata pangkalan katanya mereka sudah jatahnya dikurangi. Lalu kata masyarakat mereka tidak menemukan gas itu di beberapa tempat. Gasnya mana katanya? Gasnya mana? Gasnya mana Pak? Waduh. Oke Bang, dari gas kita menuju ke ini, waduh Pertamina lah. Ini Bang sudah ada terdaftar 58.000 di QR. Nah ini juga kebijakan yang apa ya tidak konsisten ya. Di awal sudah digembar-gemborkan bahwa wajib daftar untuk mendapatkan BBM bersubsidi khususnya jenis Pertalite ya. Kami sudah daftar, kita sudah daftar, tiba-tiba dibilang nggak ada pembatasan gitu loh. Kemarin kan dibatasi kalau nggak ada pemberitaan kemarin kan kita ada beberapa teman bilang kalau tak daftar nanti dibatasi cuma dapat 20 liter per hari. Nah, tapi kalau tapi ternyata dari Pertamina menegaskan bahwa tidak ada. Ini Pertamina ya, ini bukan kata saya, bukan kata Bang Nur. Betul. Pertamina menegaskan, ini bagi masyarakat Batam harus sebol sedikit. Tidak ada pembatasan. Menegaskan tidak ada pembatasan pembelian Pertalite, mau yang pakai QR code ataupun tidak. Ya karena kita punya usut memang regulasi dari atas tentang pembatasan itu tidak ada gitu loh. Ini masalah kan gitu loh. Siapa sih? Regulasi lokal dibuat tapi tidak ada sandaran hukumnya yang lebih tinggi di atasnya, itu jadi masalah gitu. Siapa sih yang Sudahlah gitu. Oke deh Bang. Lucu lagi ya, saya pengalaman ini juga menjadi bahan diskusi menarik gitu loh. Jadi kalau kita sudah sudah terdaftar ya, kayak seperti saya deh, dapat kuota itu sekitar 120 liter per hari gitu loh. Keren banget. Sementara kebutuhan saya nggak sampai segitu. Nah kalau saya misalnya mau nakal gampang kan gitu loh. Kuota saya banyak, saya beli sedot kan gitu. Bisa jual lagi. Rawan juga ya, rawan. Nah itu juga kalau pembatasan bisa dikatakan kalau seperti itu kan juga tidak efektif ya untuk mencegah ataupun memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. Jadi Abang punya kuota 120 Saya kuota per hari 120 Abang liter. Abang mau kemana itu? Mobil Abang bukanlah mobil yang bisa keluar dari Batam. Jadi Abang kuat keliling Batam berapa kali itu? Keliling Batam sehari semalam pun nggak habis itu. 120 liter. Ya, tapi sudahlah. Ya, yang jelas yang paling penting adalah tersedia barang tuh di SPBU ya. Dan itu jangan sampai kalau tidak tersedia ya itu juga akan memberatkan masyarakat. Betul. Gas melon tidak tersedia itu memberatkan masyarakat. Kalau lampu mati itu juga memberatkan masyarakat. Nah, tolong dong jangan memberatkan masyarakat. Hidup masyarakat itu sudah berat. Betul. Oke, kita beralih ke kasus kecelakaan ya. Tadi pagi ada kasus kecelakaan yang menimpa siswi SMK Negeri 4. Ya. Kita turut berduka karena adik kita ini dalam perjalanan menuju tempat kerja praktek ya. Prakrin ya. Di Muka Kuning, namun di perjalanan di simpang Polsek Sekupang dia mengalami kecelakaan. Nah,
dugaan sementara dia keserempet mobil. Cuma untuk memastikannya teman-teman dari Lantas masih melakukan penelusuran ya. Nanti mereka yang akan melakukan olah TKP apakah benar-benar disebabkan karena keserempet mobil atau benar-benar laka tunggal gitu ya. Kita belum tahu kronologis, maksudnya cerita lengkapnya masih polisi masih melakukan pemeriksaan ya Bang, penyidikan mendalam. Karena ada beberapa saksi juga yang sudah dimintain keterangan. Tapi kita berharap kalau memang ada pengendara yang merasa menyenggol anak itu, sebaiknya jujur saja, mungkin menemui keluarganya karena keluarganya berduka kehilangan anaknya gitu loh. Ya enggak? Benar Bang. Dan kita juga berharap masyarakat tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, jangan melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan gitu ya. Ini demi untuk keselamatan bersama. Jangan digas-gas, menjelang merah gas. Jangan, hati-hati. Jangan ya Dek ya. Ya, jangan. Politik Jo, gimana Politik Jo? Bang, di Claudia optimis nih Bang menang di Pilwako Batam. Betul. Partai Muda PSI siap penuh, siap, solid. Ya, konsolidasi ya. Aduh, konsolidasi. Solid. PSI, PKS dan partai-partai lain. Solid itu bukan PSI ya. Bukan salah. Tapi Kaisang pernah ngomong solid itu kok. Ya. Amsakar di Claudia memang harus benar-benar gesit ya, kalau tidak nanti bisa tersalib oleh lawan politiknya. Nadi. Nuryanto Hadi. Karena tentu semuanya punya kelebihan, tapi ada juga kekurangan. Nah, bagaimana menutupi kekurangan? Tentu inilah yang dibutuhkan. Partai-partai harus bergerak, partai-partai pendukung gitu ya, dan calon sendiri juga harus intens ke masyarakat gitu ya. Meyakinkan masyarakat bahwa mereka punya program yang bisa mensejahterakan masyarakat. Benar. Bisa mengatasi semua problem-problem yang ada di Batam gitu. Ada banyak problem yang jadi PR-nya paslon-paslon ini. Betul. Pertama Pak, air itu jadi problem yang ini. Yang kedua, tugas melon tadi Pak yang kami sebutin. Ini sering juga tuh Bapak Ibu. Selain gas melon, lampu jalan. Lalu juga masih ada jalan-jalan ke perumahan yang yang bolong-bolong tuh Bang. Oh iya. Bicara soal jalan saya jadi ingat Jo, di Simpang Gultik itu kan ada pelebaran jalan tuh. Yang dekat sekali dari Gulai Tikungan itu ya. Nah, di situ ada jalan yang sudah pinggirnya aspal itu sudah diratakan pakai gerinda ya. Diratakan supaya nanti pada saat semenisasi itu bisa bagus ya, rapat. Kenyataannya pada saat di semen itu tidak sampai ke aspal sehingga menimbulkan celah yang bisa memungkinkan orang jatuh, terutama pemotor gitu loh. Nah, ini Pak Suhar tolong diperhatikan itu. Nah, warga akhirnya sudah menimbun pakai koral tapi belum menyelesaikan. Tapi kan kalau ditimbun pakai koral dia tidak akan Iya, tetap berbahaya. Maksudnya tidak akan menyatu dan itu akan berefek terhadap si aspal dan berefek terhadap si ininya. Kalau nggak tahu, mungkin seperti itu. Dan yang mirisnya lagi masih ada itu ada kayu pembatas ya, yang untuk supaya ketika semenisasi itu tidak meluber ya. Itu masih belum dibongkar. Sehingga lubang menganga seperti ini antara aspal lama dengan semenisasi. Kalau untuk sepeda motor itu berbahaya. Kalau untuk mobil masih mobil mungkin masih bisa. Tapi kalau sepeda motor, sepeda motor dia bisa kecelakaan. Ya, bagi para sepeda. Yang arah sini. Kalau yang sebelah arah Telkom, arah Panasonic dan arah ke Simpang Franky itu menyatu semua. Arah tempat gulai kita makan itu ya. Arah tempat gulai atau arah ke PMI. Nah, itu ada celah dan celahnya panjang sekali. Kemarin Abang nggak ngajak Ari ke tempat gulai itu ya? Oh, nanti kita. Oke, itu di edisi kuliner nanti kan itulah. Oke, Baca Batam Pos itu aja hot news sore ini. Terima kasih banyak sudah, sekali lagi saya ngucapin nih. Saya selalu mengucapin ke para pelanggan setia Batam Pos yang masih berlangganan koran Batam Pos. Terima kasih banyak sudah berlangganan koran Batam Pos, karena dengan berlangganan membuat kami tetap semangat ini untuk menggambarkan informasi-informasi terupdate dan tentunya sesuai kaidah jurnalistik dan sesuai dengan etika jurnalistik yang ada. Dan terima kasih juga sudah membaca langsung di laman batampos.co.id. Dan terima kasih juga sudah like, comment, subscribe di media sosialnya Batam Pos. Apa aja Bang? Ada Facebook, ada YouTube, ada X, ada Instagram, dan ada TikTok dan Thread. Ya. Oke. Jadi kita menyajikan beragam platform. Bagi yang suka baca koran silakan baca koran, bagi yang suka dengan media sosial silakan di media sosial, atau yang suka di web silakan di web. Oke deh. Kami hadir
untuk Anda. Iya, bangga. Oke, pejabat Pos, terima kasih sudah menyaksikan Hot News sore ini. Saya Fiska Juanda pamit undur diri. Saya Emnur juga pamit. Salam redaksi. Oke, pejabat Pos, terima kasih banyak sudah menyaksikan Hot News sore ini. Saya Fiska Juanda pamit undur diri. Salam redaksi. Muhammad Nur pamit undur diri.